Siang Bapak Ibu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu, salam sami. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 5 Pedungan, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu guru beserta staf SD Negeri 5 Pedungan. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan berbagi pengetahuan dalam kesempatan ini, yaitu diseminasi budaya positif selama 1 jam ke depan. Baik, langsung saja. Mungkin sambil Pak Dedi next. Nah, sebelum kita mulai Bapak Ibu, izinkan saya untuk memandu kegiatan ini dengan berfokus pada gambar yang ada di depan. Bapak bisa lihat semua gambarnya, Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu saya minta untuk menghitung ada berapa jumlah hewan yang Bapak Ibu lihat sesuai gambar tersebut. Jawabannya disimpan dulu. Ketika sudah pasti, baru nanti akan dilanjutkan. Saya kasih waktu 20 detik. Sudah? Oke, kita coba dari Ibu Rudi. Ada berapa Ibu Rudi? Yang saya temukan di sana ada 9. Baru 9. Boleh disebutkan apa saja? Pertama dari ekornya itu ular, terus itu di bawah tikus, terus yang putih itu apa itu ya? Kucing. Setelah itu yang di atasnya yang besar itu anjing. Setelah itu yang putih besar itu kuda apa keledai ya? Kuda. Setelah itu yang di telinga gajahnya itu kura-kura, di hidung gajahnya itu paus apa namanya itu ya? Ikan hiu ya. Nah, terus yang di kaki gajah itu di matanya ikan dua, jadi ikannya di mata sama di hidungnya, di belalainya. Terus yang di bawah itu ya, Oke, sudah 9. Kasih tepuk tangan dulu untuk Ibu. Ada lagi yang memiliki pendapat berbeda? Mungkin ada yang lihat betul. Tadi kalau masalah buncinya, bunci 10-nya. 10, coba bunci. Coba apa aja? 10 termasuk bunci. 10. yang pertama kan ada gajah. Gajah. Terus ada lumba-lumba kan hiu itu. Terus Lumba-lumba. di matanya ada ikan Ikan kecil. Terus di telinganya ada kura-kura. Kura-kura. Terus di ekornya ada ular. Ular. Terus di pahanya itu ada macan atau kucing gitu. Di pahanya tuh kelihatan. Ya, antara kucing, macan. Ya, kucing. Lanjut. Terus ada keledai itu ya. Keledai yang putih itu. Terus ada anjing, Anjing. ada kucing, ada tikus. Tikus. Ada ayam. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Kucing. Ada lagi yang memiliki pendapat yang berbeda dari Bapak Ibu? Mungkin lebih dari 10 atau kurang dari 9? Kalau tidak, kita coba lihat hasilnya bersama-sama. Silakan Pak Dedi.
Oke. Jadi ada berapa di sini? Kita hitung sama-sama. Ada gajah, kura-kura, ular, keledai, ayam putih, tikus, kucing, anjing, dolphin, burung, ikan kecil. Nah, itu. Jadi totalnya ada 11. Ya, jadi yang mendekati jawabannya adalah Ibu Unci. Oke, bagus sekali. Nah, mungkin ada yang betul ya. Oke, lanjut Pak Dedi. Nah, pada kegiatan hari ini kita akan mengadakan kesepakatan bersama untuk kelancaran kegiatan kita pada hari ini. Bapak Ibu mungkin ada yang mengajukan kesepakatan kita hari ini apa? Selain yang saya tampilkan, yang pertama silent handphone. Yang kedua, pada kegiatan berlangsung agar tetap kondisi senyap, tidak berbicara kecuali pada saat diskusi atau tanya jawab. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu? Boleh makan, oke. Ada waktunya di sela-sela, nanti kita bisa sambil menikmati hidangan ya Bapak Ibu. Oke, ada lagi? Diisi games. Oke, ada gamesnya. Tadi kan sudah juga ya kita. Tadi juga ice breaking juga, termasuk ice breaking ya. Kita mau fokuskan agar kita lebih lebih fokus lagi dalam mengikuti kegiatan ini. Oke, next. Oke, sudah disepakati ya, ini ya. Tidak ada tambahan lagi ya. Oke, kita sepakat kesepakatan bersama kita ini. Lanjut. Nah, kita ketahui kita kan sebagai guru, tentunya kita tahu juga kita sebagai pendidik dan pengajar. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya, mendidik dengan mengajar itu gimana sih? Mungkin ada yang memiliki pendapat berbeda. Apa sih mendidik itu? Apa sih mengajar itu? Ada? Oke, apa-apa. Kita berbincang jam bulan. Oke, sudah. Bagaimana Bapak Ibu? Di sini saya kutip dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa mendidik itu adalah menuntut segala kodrat. Ya, kodrat yang ada pada murid. Jadi murid itu sudah memiliki kodratnya masing-masing Bapak Ibu. Jadi murid itu dikatakan sebagai murid yang unik. Ya, jadi kodrat alam itu memang sudah ada dan tentunya kita dalam mendidik siswa itu perlu menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, sedangkan kalau mengajar itu suatu cara penyampaian ilmu. Ya, penyampaian ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak. Nah itu, jadi dapat disimpulkan bahwa mengajar itu merupakan bagian dari pendidikan. Jadi mendidik itu lebih spesifik Bapak Ibu ya, lebih mengarah ke menuntut kita. Tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu. Lanjut. Nah, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Jadi pendidikan ini bergerak secara dinamis, di mana pendidikan seyogyanya dapat menyesuaikan dengan kodrat murid seperti tadi. Ya, kodrat murid itu ada kodrat alam yang sudah memang bawaan dari murid, di mana karakter murid itu berbeda-beda. Disitulah tantangan kita sebagai guru untuk mengatasi hal tersebut. Selanjutnya kodrat zaman, setiap perubahan zaman itu kita tanpa dipungkiri kita tidak bisa lepas dari yang namanya perubahan. Kita harus siap menghadapi perubahan dan kita harus siap untuk berubah menjadi yang lebih baik. Itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, dalam mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh itu diperlukan yang namanya trikon. Yang kontinu, di mana apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu harus berkesinambungan dan berkelanjutan. Yang kedua ada konvergen, di mana berasal dari sumber-sumber yang jelas.
Dan yang ketiga konsentris, itu berasal dari kepribadian dan kebudayaan bangsa. Next, Pak Ibu. Nah, budaya positif. Nah, kita lanjut ke budaya positif sekarang. Budaya positif itu apa sih? Jadi budaya positif ini suatu kebiasaan yang untuk kita menciptakan budaya positif tentunya kita harus biasa dulu. Kita harus sering melakukan hal-hal yang positif. Jadi suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang. Ya, di mana kebiasaan positif ini di kelas dan di sekolah berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan mewujudkan sekolah yang kita impikan bersama-sama. Lanjut Pak Dodi. Makna kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu tentang kata disiplin? Ya, datang tepat waktu. Yang tadi Ibu katakan? Mentaati aturan. Ya, mentaati aturan. Apa lagi? Kita bisa di next Pak Dodi. Nah, tata tertib, teratur, mentaati peraturan, kepatuhan pada peraturan. Nah, seperti contoh yang dikatakan Buci, datang tepat waktu. Itu lebih detailnya. Nah, jadi kata disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dilarang membawa mainan. Nah, itu kan termasuk hukuman. Hukuman secara verbal. Oke, next, mungkin lebih jelasnya nanti akan di bagian slide berikutnya. Nah, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, yaitu menciptakan murid yang merdeka. Nah, syarat utamanya itu harus ada disiplin dulu. Nah, kalau disiplinnya kuat, pasti untuk kegiatan yang lainnya pasti akan kuat juga. Ya, jadi yang dimaksud disiplin di sini adalah disiplin diri terlebih dahulu, yaitu memiliki motivasi internal, motivasi dalam diri siswa. Nah, jika tidak memiliki motivasi internal ini, maka kita memerlukan pihak lain yang dinamakan dengan motivasi eksternal. Siapa aja motivasi eksternal? Banyak Bapak Ibu, lingkungan keluarga, sekolah, termasuk guru, lingkungan sekitar kita, sarana-prasarana, keadaan kelas, kondisi kelas yang bagaimana. Nah, itu banyak. Lanjut. Nah, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin saya bisa cek dulu, kelihatan nggak saya di sini? Takutnya nggak kelihatan. Coba Pak Hendra minta, Pak Gusti minta tahu Pak Gusti. Kalau saya di sini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Agak ke sini. Oh ya, terima kasih Pak Gusti. Oke, lanjut. Jadi sebagai pendidik, tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Sebentar saya akan bahaskan. Lanjut. Nah, ini dia. Jadi nilai-nilai kebajikan universal kita itu ada, contohnya ada pada profil pelajar Pancasila. Ya. Apa saja itu? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, berpikir kritis, dan kreatif. Nah, di sini ada bagian-bagian juga dalam beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, itu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Sedangkan mandiri itu kesadaran diri dan situasi serta regulasi diri. Selanjutnya bergotong royong, yaitu berkolaborasi, berbagi, rasa kepedulian antar sesama. Lanjut berkebinekaan global, yaitu mengenal dan menghargai budaya, berkomunikasi interaksi antar budaya,
refleksi dan tanggung jawab, serta berkeadilan sosial. Sedangkan pengalaman kritis yaitu memperoleh dan proses informasi, refleksi dan evaluasi, serta kreatif yaitu karya yang orisinil, serta keluasan dalam berpikir. Lanjut. Adapun 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang selanjutnya untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu termasuk ke dalam motivasi internal yang akan menghasilkan disiplin positif itu sendiri. Lanjut Pak Didi. Nah, di sini dalam materi disiplin positif itu berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser, yaitu ada teori motivasi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan universal, dan segitiga restitusi. Ya, jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, dengan model berpikir, berkolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru dan realistis sesuai kebutuhan. Karena kan kebutuhan anak-anak pasti akan berbeda-beda. Nah, disitulah kita mengkondisikan hal tersebut. Lanjut. Oke, lanjut. Next one. Nah, hukuman, konsekuensi, restitusi. Yang mana sih yang dimaksud dengan hukuman, yang mana yang dimaksud dengan konsekuensi dan restitusi? Nah, di sini hukuman di sini sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, dan restitusi itu adalah sebuah pilihan. Sedangkan selanjutnya tidak nyaman, kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang, dan korban atau mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Korban bisa diabaikan, murid dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi itu menguatkan untuk murid dalam waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan. Next. Nah, dampak dari murid ketika kita melakukan sebuah hukuman yaitu merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Udah itu menyakitkan guru, menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir atau merendahkan. Jadi hukuman itu ada hukuman fisik maupun hukuman verbal, itu termasuk dalam hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu sudah diketahui masuk akal, dibuat oleh guru dan siswa, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan penerapan atau peringatan, serta menerapkan konsekuensinya. Kalau restitusi itu berupa undangan, jadi mengajak murid untuk mengadakan restitusi, dibuat oleh murid, menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas. Untuk lebih lanjutnya saya akan jelaskan di slide berikutnya. Silakan Pak Didi. Sebelumnya mohon izin Bu, mungkin saya agak membelakangkan karena di sana kurang terlihat jelas dari kami. Oke, kita lanjut hukuman atau konsekuensi. Jadi apa sih tindakan guru yang dikatakan sebagai hukuman atau masuk ke dalam kategori konsekuensi? Nah, mungkin Bapak Ibu bisa berpendapat. Ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Kira-kira masuk ke dalam kategori apakah kasus tersebut? Apakah hukuman atau konsekuensi?
Sudah ada bayangan? Sudah? Kira-kira masuk kemana? Ini dari Ibu Dewayu masuk kemana? Saya lebih masuk ke hukuman. Hukuman. Ya. Oke, ada yang memiliki pendapat yang berbeda? Bu Ratna? Mungkin ke konsekuensi, karena dia harus mencatat 100 kali dalam buku. Oke, isi penjelasannya. Ada yang jawab hukuman, ada yang jawab konsekuensi. Terima kasih Ibu Ratna dan Ibu Dewayu. Sebentar kita akan bahas setelah selesai ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman? Oke. Ada yang jawab berbeda? Tidak ada, berarti sepakat hukuman. Oke, lanjut yang ketiga. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Yang selanjutnya, berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman? Hukuman. Oke. Lanjut yang terakhir, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Oke, kita lihat sama-sama. Masih ingat kan jawabannya ya? Kita lihat bersama-sama. Nah. Jadi yang pertama itu mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu termasuk konsekuensi. Ya, karena dia datang terlambat ke sekolah dan ini sudah pastinya ada kesepakatan kelasnya. Ya, jadi dia menulis pada buku kalimat. Tentunya dia akan melatih apanya? Melatih apanya? Melatih menulisnya. Olahraga mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah, kok termasuk hukuman ya? Tapi kalau pelajaran PJOK misalnya siswanya terlambat nih atau tidak mengerjakan tugas PJOK, boleh nggak dikasih lari? Nah ini, kalau di sini boleh masuk hukuman, tapi kalau dalam pelajaran PJOK itu boleh masuk konsekuensi. Ya, jadi sesuai dengan kondisinya. Oke, yang penting kalau ini kan termasuk hukuman fisik juga. Tapi kalau dalam pelajaran PJOK itu kan memang ada. Nah, itu. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ya, jadi dia apa yang berubah dari dirinya dia? Ya, mempertanggungjawabkan apa yang dia buat. Jadi mengembalikan ke dalam posisi semula. Lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah ini baru namanya hukuman. Tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret termasuk konsekuensi. Mempertanggungjawabkan, betul sekali. Lanjut, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Nah ini hukuman. Ya, selanjutnya murid diminta bertelanjang kaki. Nah, ini sudah jelas sekali karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Nah itu hukuman. Lanjut. Nah ini di awal kita, nah kayak tadi di awal ya, nanti akan lebih detail lagi ketika kita memberikan suatu penghargaan. Nah, ada yang dikatakan dihukum oleh penghargaan, Bapak Ibu. Jadi ada penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Kayak seperti apa sih, kita lihat bersama-sama. Jadi penghargaan ini efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu pendek. Dan jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan itu.
Jadi selalu berharap, Pak Guru, mana penghargaannya? Pak Guru, saya dikasih apa kalau udah bisa menjawab soal? Nah, jadi kalau kita melakukan hal itu berkali-kali, saya yakin Bapak Ibu juga pasti mengalami di kelas, pasti akan ditagih, jadi mengharapkan murid itu. Serta apa yang terjadi pada siswa? Ketika kita tidak mengulangi hal itu, misalnya kita biasa ngasih penghargaan. Setiap siswa menjawab berat, oke, tepuk tangan. Itu kan proses penghargaan juga. Apalagi sampai memberi suatu barang. Kita berikan, misalnya kita berikan di coklat. Ketika kita tidak melakukan itu, dia akan berharap, saya nggak dapat ya. Kemarin teman saya dapat. Nah, itu yang akan terjadi. Jadi, kalau kayak gini nggak perlu saya juga berlomba-lomba untuk ini. Lanjut. Konak kelihatan. Oke, yang di sebelah dulu. Nah, ini penghargaan merusak hubungan seperti yang tadi. Jadi ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian yang iri, mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan. Nah, ini Bapak Ibu pasti sering mengalami. Ya, jadi itu. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur pada guru tersebut. Dan penghargaan menciptakan persaingan di kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Ternyata itu yang terjadi Bapak Ibu. Selanjutnya mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti untuk mencoba. Lanjut. Nah, ini restitusi. Apa sih restitusi? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi tujuannya agar mereka itu bisa kembali ke kelompoknya dan memiliki karakter yang lebih kuat. Serta restitusi ini juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah mereka. Lanjut. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, dalam restitusi ini bukan menebus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, berupa tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka. Yang keenam, cara yang paling baik itu menerapkan restitusi diri. Selanjutnya, restitusi ini berfokus pada karakter, bukan tindakan yang dilakukan. Jadi dari restitusi ini berfokus pada solusi serta mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Nah, ada keyakinan kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas dan peraturan kelas sama atau tidak? Ada yang bisa menjawab? Apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama? Dari Bu Pariasi mungkin? Tidak apa-apa. Betul apa salah? Apa tidak pakai ini, tidak apa-apa. Kalau menurut saya, keyakinan itu siswanya tergantung siswanya. Kemudian kalau peraturan kelas, kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh guru dan siswanya. Oke, kalau keyakinan kelas itu tergantung siswanya, gitu. Kalau peraturan itu Iya, disepakati oleh guru dan siswa. juga. Berarti jawabannya Beda. berbeda. Salah. Oke, terima kasih Bu Pariasi. Nah, mungkin bisa di next.
Ya, jadi salah. Jadi keyakinan kelas itu sebentar ada slide-nya. Lanjut. Nah, yang kedua, keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul apa salah? Jadi nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal itu seperti yang tadi. Ada rasa tanggung jawab, detailnya dari profil belajar Pancasila itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, ya, betul. Coba di next Pak Denny. Oke. Oke, Bapak Ibu. Jadi di sini, nah ini poinnya di sini. Jadi keyakinan kelas itu tadi dikatakan variasi terbalik. Sebenarnya keyakinan kelas itu adanya kesepakatan dari guru dan siswa. Jadi siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, ibaratnya gali mimpi. Apa sih impian murid itu? Murid menginginkan atau murid mengimpikan, mengidamkan guru yang seperti apa? Guru yang menyenangkankah? Guru yang galakkah? Atau bagaimana? Udah itu murid itu mengimpikan atau mengidamkan kelasnya kayak gimana? Kelasnya mau biar nyaman, mungkin duduknya bisa melingkar, kotak-kotak, segitiga, sejajar. Jadi kita berikan kesempatan kepada murid itu untuk mengeksplor apa yang mereka senangi, dan kita sepakati bersama. Itulah keyakinan kita. Jadi kita yakini. Ya. Udah gitu kalau peraturan itu biasanya tanpa ada keterlibatan dari murid. Misalnya kita membuat peraturan, murid dilarang membawa motor, kan bikin dua. Sebetulnya muridnya mau pakai motor. Murid dilarang membawa sepeda, kan ada murid bawa sepeda. Yang larang siapa? Kita. Itu adalah peraturan. Jadi tanpa ada keterlibatannya murid. Oke, nilai kebajikan atau keyakinan yang diangkat dari peraturan berikut. Nah, ini kan peraturan nih. Menggunakan helm saat mengendarai motor. Itu namanya peraturan. Membuang sampah pada tempatnya. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Coba kita lihat nilai kebajikannya. Kira-kira kalau menggunakan helm saat mengendarai motor, apa sih nilai kebajikannya? Keselamatan. Oh, sudah dicatat. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikan itu menjaga kebersihan. Yang ketiga, dilarang menggunakan kata kasar. Nilai kebajikan itu selalu bersikap positif, saling menghormati. Jadi nilai keyakinan ini sangat kuat. Tanpa kita sadari, kalau kita sudah yakin kalau kita menggunakan helm itu dapat menjaga keselamatan kita, otomatis apa? Kita akan sadar sendiri. Tanpa perlu, kamu nggak boleh pakai helm, dilarang lo pakai helm. Dengan adanya nilai keyakinan ini, kita atau murid itu akan berpikir, ini kan untuk keselamatan. Kalau saya nggak pakai, berarti keselamatan saya terancam di jalan. Nah, jadi disitulah solusi sudah didapatkan dari siswa itu sendiri. Oke, lanjut. Urutkan langkah-langkah utama untuk menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Dari susunan kata ini, kita akan mencoba menyusun yang mana langkah pertama untuk menetapkan keyakinan kelas. Bapak Ibu, ada yang sudah membuat keyakinan kelas? Ada yang sudah? Kita coba gimana sih mengurutkan ini untuk menetapkan keyakinan kelasnya. Yang mana yang pertama, Bapak Ibu? Apakah berdiskusi mengenai gambaran perilaku dulu, atau berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas,
atau mengubah peraturan, atau berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, atau meninjau ulang atau menyarikan peraturan. Kira-kira yang mana? Oke, mungkin 10 detik. 10 detik. Sudah? Oke, kita coba. Yang pertama yang mana? Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang kedua, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang ketiga, berdiskusi memunculkan peraturan. Yang keempat, meninjau ulang keyakinan kelas. Yang kelima, menyarikan peraturan menjadi nilai kebajikan. Yang keenam, oke, kita coba Pak Dedi hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Nah, apa-apa Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu kita munculkan dulu peraturan yang perlu ditaati. Peraturan apa sih yang perlu ditaati siswa? Ini kan keyakinan kelas. Peraturannya dulu harus ada. Setelah peraturan yang ada, baru kita mengubah peraturan itu menjadi kalimat positif. Misalnya, yang tadi itu, atau siswa dilarang menyontek, itu misalnya. Kita bisa mengubah ke kalimat positif. Bagaimana mengubah kalimat positifnya? Agar ya, bagus sekali, bagus. Bekerja dengan jujur. Itulah kalimat positif. Nah, selanjutnya menyaring peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Siswa bersikap jujur di kelas, itu nilai kebajikannya apa? Kalau jujur, berarti ada kebajikan. Jujur ada, disiplin bisa, menghormati bisa, kalau dia bersikap jujur. Selanjutnya berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Perilaku apa yang mencerminkan keyakinan kelas di sana? Bersikap jujurnya kayak gimana? Siswa belajar dengan baik. Kalau sudah jujur, dia bisa belajar dengan baik, tidak mencontek. Siswa bisa apa? Menghidup pelajaran dengan nyaman, boleh. Lanjut yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Setelah itu terkumpulkan, barulah kita berdiskusi mengenai peran. Sekarang peran siswa itu di mana? Di bagian manakah siswa itu? Apakah siswa itu sudah menerapkannya atau belum? Kalau seandainya itu sudah mereka lakukan, boleh kita tidak jadikan suatu keyakinan kelas. Yang mana kira-kira yang perannya belum muncul, itu dimunculkan untuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Selanjutnya meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Pastinya ada perubahan Bapak Ibu. Awalnya kita nggak memunculkan misalnya disiplin, karena murid saya sudah disiplin semua. Ini tahu-tahu bulan depan kok bisa berubah ya? Berarti keyakinan kelas ini harus direvisi. Kita tambahkan nih, kita diskusikan lagi dengan adanya kejadian tersebut. Lanjut. Nah, keyakinan kelas ini mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah ke kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi mencatat semua masukan para
siswa di papan tulis atau kertas besar. Selanjutnya menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas dengan mengganti kalimat bentuk negatif ke dalam bentuk positif seperti yang tadi, atau yang ini boleh yang baru. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu kan negatif, jangan. Itu termasuk hukuman juga. Jangan. Kalau kalimat positifnya gimana? Berjalanlah di kelas atau koridor. Itu. Lanjut. Dan tinggal kembali daftar curahan pendapat yang sudah dicatat agar mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak berupa peraturan, bukan sebuah keyakinan. Jadi selanjutnya ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan. Contohnya berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, bukan dilarang terlambat. Jadi ubah kalimat tersebut ke dalam kalimat positif. Jadi datang tepat waktu, dan keyakinan ini untuk saling menghormati serta dimasukkan dalam daftar disepakati. Jadi kegiatan ini merupakan pendalaman pemahaman untuk peraturan keyakinan di kelas atau di sekolah. Tindak ulang keyakinan sekolah ke kelas secara bersama-sama seharusnya setelah beberapa peraturan ini disatukan menjadikan beberapa keyakinan, maka jumlah untuk pernyataan keyakinan berkurang. Gitu. Jadi dalam membuat sebuah keyakinan itu jangan terlalu banyak-banyak, Bapak Ibu. Ya, 3-7 prinsip keyakinan aja. Jadi kalau banyak-banyak itu sulit anak-anak untuk mengingat. Kadang kalau kita sudah peraturan itu kita buat ke kalimat positif, kita ubah keyakinan kelas dengan nilai kebijakan, itu banyak yang sama. Misalnya datang ke sekolah tepat waktu, di situ menggunakan pakaian yang rapi, mengerjakan tugas, itu kan masuk ke nilai kebajikan tanggung jawab. Jadi nggak perlu banyak kita buat. Itu tadi. Setelah itu keyakinan sekolah selanjutnya atau keyakinan kelas bisa diletakkan di dinding kelas masing-masing agar dapat dilihat oleh semua siswa. Jadi itu pastinya biar nggak lupa juga, dan kalau kebanyakan biarpun ditempel karena juga jangankan yang banyak, yang sedikit aja bisa jadi lupa kalau yang banyak. Nah, peraturan dan keyakinan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, berarti dia memiliki keyakinan kelas, yaitu tanggung jawab. Ini nilai kebajikannya. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini peraturan yang memiliki kalimat atau negatif. Ya. Keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain. Jadi pada keyakinan kelas itu tidak ada kalimat yang negatif. Semua memiliki kalimat yang positif. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu menghormati orang lain serta berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan itu termasuk keselamatan serta menghormati orang lain. Pergantian atau menunggu giliran itu menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker itu termasuk kesehatan, keselamatan. Serta jangan berlari di kelas itu termasuk keselamatan dan keamanan diri. Nah, ini keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas: selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah, saling menghargai dan menghormati, selalu bekerja sama, saling membantu dan bertanggung jawab, mengambil keputusan dengan musyawarah, meningkatkan kedisiplinan, membudayakan membaca dan semangat belajar. Cek. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita ice breaking dulu. Tadi kan minta ice breaking biar lebih fokus lagi. Kok suaranya nggak ada ya? Oke, coba diulangi. Oke. Nah, ice breaking ini adalah mengenai perubahan warna. Yang cara memainkannya seperti ini. Kita sama-sama ya.
Dengan cepat ya Bapak Ibu ya. Warna apa ini? Biru. Ini abu. Merah, putih, biru, kuning, ya, kira-kira dari beberapa soal berapa yang Bapak Ibu bisa jawab? Semua luar biasa Bapak Ibu. Jadi tadi ada yang sampai kesana kayaknya. Nggak apa-apa. Memang ini kita melatih fokus kita ya agar tidak mengantuk Bapak Ibu. Ya. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebutkan, kita bisa mengisi kekosongan pada kalimat tersebut. Yang pertama apa? Kesenangan. Oke, kita kunci dulu ya. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Oke, yang keempat. Yang keempat apa betul? Kepuasan? Bukan. Menua bersama. Siapa dia? Penguatan. Pelajaran IPA. Penguatan. Coba kita coba. Penguatan. Boleh lagi satu. Apa kira-kira ya? Penguasaan kita coba. Penguasaan cocok. Kita kunci dulu ya penguasaan. Yang terakhir. Yang terakhir ada 2 kata. Oh, udah dikasih kunci jawaban Bapak. Belakangnya itu kan. Kalau belakangnya itu berarti depannya apa? Masuk itu. Coba. Masuk itu. Berarti kebutuhan dasar kita baru hidup. Bertahan hidup. Tadi ada bilang kebutuhan kebutuhan hidup. Bertahan hidup. Bertahan hidup. Bertahan. Oke, kita cek kebutuhan hidup dan bertahan hidup. Kita coba tadi. Iya. Betul, dari penguasaan dan bertahan hidup itu. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia kita. Yang pertama itu lebih banyak ke kesenangan. Kebutuhan itu merasa senang. Sana kan ada Bapak Ibu. Baru cinta kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima, memberi, menerima kasih sayang, berkoneksi, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi, penguasaan, kebutuhan pengakuan, ingin dihargai, ingin mendapatkan sebuah imbalan seperti penghargaan atau lain sebagainya. Bertahan hidup, kebutuhan fisiologi, rasa lapar, rasa aman. Karena kita lupa untuk kebutuhan bertahan hidup. Karena kita dan terlanjur senang dulu. Senangnya dulu diikuti. Mestinya bertahan hidup yang pertama, mestinya betul ya. Oke, lanjut. Nah, ada 5 posisi kontrol. Ya.
Yang pertama itu sebagai penghukum, selanjutnya sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Nah, ini kita diharapkan sebagai guru atau pendidik itu agar menjadi manajer kepada siswa-siswanya. Seperti apakah itu kita lanjutkan. Jadi seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi orang-orang bisa menjalankan posisi penghukum yang senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem dan alat yang lebih menekan murid. Dan guru melakukan posisi penghukum ini, contohnya patuhi aturan saya atau awas. Itu sudah jelas penghukum dengan verbal. Lanjut kata-kata selanjutnya, kamu selalu saja salah. Nah, itu penghukum. Selanjutnya, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, mungkin ada yang pernah seperti ini. Kita refleksi diri Bapak Ibu bersama-sama. Jadi guru ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu apa? Caranya dia sendiri. Itulah tipe penghukum. Ya. Penghukum itu ada suara tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, dan jari menunjuk. Itu biasanya. Nih lagi ada contohnya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa kamu datang tepat waktu? Yang hasilnya apa? Kemungkinan murid akan marah, dendam kepada kita, bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mengerjakan hal-hal yang negatif, seperti mencoret-coret bukunya, mejanya, temannya. Lanjut. Guru sebagai pembuat merasa bersalah, di mana posisi ini guru itu akan bersuaranya lebih lembut. Jadi akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa bersalah dan tidak nyaman. Jadi contohnya ini kata-katanya misalnya, ibu sangat kecewa sekali. Kata-katanya lembut, tapi menekan sebenarnya, membuat kita bersalah gitu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini? Nah, jadi posisi ini akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Next. Nah, perempuan merasa bersalah ini nada suaranya memelas, halus, sedih. Jadi bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu. Dan hasil dari penerapan ini yaitu murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup untuk membahagiakan orang lain. Lanjut. Nah, guru pada posisi ini yaitu sebagai teman. Nah, di sini tidak akan menyakiti murid, namanya teman ya. Namun tetap akan berupaya mengontrol melalui persuasi, di mana posisi teman pada guru ini bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor, biasanya humor dengan candaan agar kedekatannya lebih terjaga. Hal negatif dari posisi teman yaitu bila saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Udah jadi bestie nih, tapi tiba-tiba kita mengabaikan. Nah, pasti murid itu akan kecewa. Nah, di sini hal yang lain mungkin timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu saja, tidak untuk guru lain. Jadi murid akan tergantung pada guru tersebut yang diajak berteman. Lanjut. Hasil dari penerapan ini murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif.
Hanya saja dari sisi negatif, murid itu bergantung pada guru itu saja. Ya, pasti ada kejadian di sekolah ini. Hanya guru itu saja, kepada guru yang lain dia tidak. Ya, itu perbedaannya. Jadi hanya berbuat sesuatu bila yang menyuruh itu gurunya itu aja yang dianggap teman. Ya, lanjut. Sebagai pemantau ini artinya guru itu mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku yang kita awasi. Jadi kita dapat memisahkan hubungan pribadi dan hubungan murid. Jadi seorang pemantau itu mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti dari perilaku seseorang, seperti menggunakan daftar cek, stiker, slip catatan. Lanjut. Hasil dari penerapan ini, murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan seperti guru pemukul atau guru pemberi merasa bersalah. Jadi murid itu dibuat tidak nyaman dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat atau mengerjakan tugas. Jadi guru itu tetap memantau pada saat itu. Lanjut. Posisi manajer, nah ini yang terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi seorang manajer ini memposisikan keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi dengan demikian, di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi kedua tersebut. Namun bila kita menginginkan murid menjadi manusia merdeka, mandiri, itu mengacu pada restitusi. Lanjut. Seorang manajer akan berkata tugas manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi seorang manajer ini bukan untuk memisahkan murid dari kelompok, tapi mengembalikan murid kepada kelompoknya untuk lebih baik lagi. Lanjut. Nah, di sini contoh 5 posisi kontrol tadi. Sebagai penghukum tadi sudah. Jadi sebagai pembuat bersalah sudah. Sebagai manajer tadi belum ya. Atau yang memantau. Sebagai pemantau itu baru berbuat, contohnya menghitung dan mengukur. Jadi sebagai pemantau itu hanya memantau saja. Ya, boleh dengan daftar cek, dengan stiker. Yang penting ada datanya. Setelah itu guru berkata apa peraturannya, menyelesaikan diri bila diawasi. Sedangkan kalau manajer itu mengajukan pertanyaan, apa sih yang kita yakini? Apa sih yang bisa kamu kerjakan untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi murid akan merefleksi diri, menguatkan pribadi murid, meletakkan dirinya sebagai individu yang positif, dan bagaimana caranya memperbaiki keadaan serta mengevaluasi. Lanjut. Nah, ada namanya segitiga restitusi. Tadi kan kita sudah restitusinya sudah, sekarang segitiga restitusi, di mana tahapan ini adalah yang pertama menstabilkan identitas dulu, baru validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Validasi tindakan, menanyakan alasan. Kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan perbuatan seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gitu. Siswa nakal, pasti siswa membutuhkan sesuatu. Apa yang dibutuhkan? Beragam. Itulah kita validasi kita. Entah dia butuhkan kasih sayang, mengapa dia menjadi seperti itu, butuh perhatian. Keyakinan, menanyakan keyakinan. Nah, di sini siswa ditanyakan kembali, keyakinan kelas yang kita sepakat itu apa? Di situ dia akan sadar dan akan merefleksi dan akan memperbaiki kesalahannya sendiri. Lanjut.
Nah, ini contohnya langkah dan teori kontrolnya. Jadi pada menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan semua memiliki alasan, pasti ada alasan semua siswa melakukan itu. Sedangkan menanya keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Lanjut. Tahapan segitiga restitusi. Jadi sekilas bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dari masa setting hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Jadi contoh responnya, berbuat salah itu tidak apa. Yang ingin dilakukan adalah mencari solusi, bukan siapa yang salah. Validasinya kamu pasti punya alasan serta nilai apa yang kita percaya untuk menangkap keyakinan. Lanjut. Oke, sekarang saatnya untuk diskusi, Bapak Ibu. Banyak udah berapa waktu? Oke, kita diskusi dulu Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan dari kegiatan kita hari ini. Mungkin hal yang paling menarik menurut Bapak Ibu dalam kegiatan berbagi atau diseminasi konsep budaya positif ini. Mana nih? Siapa kira-kira Bapak Ibu? Banyak, Pak Dede yang angkat tangan ya? Ya Pak Dede. Ayo, dua orang mungkin dari Pak Dede itu nanti ibu-ibunya nanti. Apa sih hal yang paling menarik dalam kegiatan ini? Oh, yang paling menarik ya itu bisa mengetahui beda keyakinan sama apa gitu kan? Peraturan. Saja. Keyakinan sama peraturan, apalagi konsekuensi, hukuman, restitusi, ya itulah. Akhirnya saya semakin tahu, sudah tahu tapi semakin tahu lagi. Oke, terima kasih Pak Dede. Jadi lebih memahami konsep suatu keyakinan dan peraturan kelas, ya serta konsekuensi hukuman. Ya luar biasa Pak Dede, terima kasih. Selanjutnya mungkin dari ibu-ibu satu orang. Bu Eni kelihatan nggak? Ya kelihatan itu deh. Ibu Dewa mungkin bisa, Ibu Dewi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebih sama seperti yang disampaikan sama Pak Dede. Jadi yang pertama, saya lebih memahami tentang keyakinan dan peraturan kelas, terus hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi kita pada saat di kelas bisa memberikan restitusi bukan hukuman kepada siswa. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Dewi, luar biasa sekali. Jadi next. Nah, jadi saya akan simpulkan untuk kegiatan pada hari ini bahwa budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai atau keyakinan atau kebiasaan yang kita lakukan di sekolah. Jadi tentunya kegiatan sekolah kita ini yang kita terapkan adalah berpihak kepada murid. Dan yang terpenting dalam penerapan budaya positif tentunya diawali dengan kegiatan yang positif. Dengan menerapkan disiplin positif terlebih dahulu. Jadi agar dapat mewujudkan budaya positif dalam lingkungan kelas maupun sekolah. Selain itu juga pemahaman akan disiplin positif juga diperlukan dan diharapkan untuk menuntun murid menjadi sebuah pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Baik Ibu, bisa di next. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, penyampaian atau perbuatan selama kegiatan ini berlangsung, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.